Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu hanya demi kemuliaan Allah. Santo Paulus menulis suratnya kepada umat di Korintus. Saudara-saudari, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Santo Paulus mengajak, apapun yang kita buat, hendaklah kita lakukan demi kemuliaan Allah. Sesudah kita merenungkan kemarin Yesus yang menampakkan kemuliaannya, kini saatnya kita merenungkan sekaligus memfokuskan diri bagaimana kita setiap hari, baik doa maupun pelayanan kita, kehidupan kita bersama di tengah masyarakat, kita lakukan semua hanya demi kemuliaan Allah. Melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah adalah tujuan dari seluruh kegiatan kita. Tidak ada yang lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Pertama kita pahami, kemuliaan Allah itu kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam alam, di dalam semesta, dalam alam lingkungan. Kemuliaan Allah itu nampak kalau kita melihat alam yang begitu indah, yang begitu teratur, yang semuanya itu berjalan begitu alami dan sepertinya rutin-rutin saja. Matahari selalu bersinar di pagi hari, terbit di timur sana, nanti tenggelam di barat sana. Tidak pernah terbit dari selatan, kecuali orang-orang di kutub utara. Tetapi kita yang di Indonesia melihat fenomena seperti itu. Ada musim-musim yang begitu bagus dan teratur. Saya merenungkan kadang-kadang betapa bijaksananya alam. Misalnya pohon dan buah-buahan itu juga begitu indah. Ada buah yang musiman, biasanya sangat enak, tapi juga berbahaya secara kesehatan. Katakanlah durian. Durian itu kan enak sekali. Tapi itu musiman. Supaya apa? Supaya orang tetap sehat. Tapi lihat misalnya buah pepaya yang memang sangat perlu untuk kesehatan. Tidak musiman, tapi selalu ada. Coba perhatikan dari kebijaksanaan alam. Buah yang selalu muncul dan selalu ada, biasanya itu sehat, untuk kita perlukan. Tapi kayak mangga yang begitu enak, sangat enak, tapi musiman. Kenapa? Kalau terlalu banyak gulanya naik. Belum nanti kita kalau merenungkan binatang-binatang, semua juga begitu, siklus dan ekosistemnya itu benar-benar indah, teratur. Termasuk kehidupan kita semua. Maka alam itu menjadi penampakan kemuliaan Allah yang jelas. Namun yang kedua, kemuliaan Allah yang akhirnya paling jelas juga dalam sejarah.
Dalam sejarah umat perjanjian lama ketika dibebaskan dari Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat, tetapi akhirnya kemuliaan Allah itu ditampakkan secara definitif dan puncak ketika Allah mengutus Yesus Kristus yang kemudian hidup, berkarya, dan terutama wafat dan bangkit. Di sana kemuliaan Allah dinampakkan secara paling cemerlang, secara paling hebat. Dan kita menyaksikan kemuliaan Allah melalui Kristus itu. Dan kini kemuliaan Allah itu, yang puncaknya pada Kristus itu, yang wafat dan bangkit itu, hadir dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah dalam adorasi Ekaristi. Maka pada gilirannya, kalau Santo Paulus berkata, hendaklah kita melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Artinya, bertolaklah dari pengalaman kita, diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Yang paling jelas nampak dalam kasih pengampunan dan penebusan dosa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita kembalikan syukur kita demi kemuliaan Allah. Kita mohon agar setiap perbuatan saya berkenan di hati Allah, menyenangkan dan menyukakan hati Allah, dan itulah kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, kita semua lakukan demi nama Yesus Kristus yang menghadirkan kemuliaan Allah itu. Setiap kali kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang berarti apa? Menghadirkan kasih-Nya, menghadirkan pengampunan dan belas kasih-Nya, menghadirkan kebaikan-Nya, kemurahan hati-Nya, kerahiman-Nya. Itulah arti kita melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah, yakni melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus dan menghadirkan seluruh sifat kebaikan Allah, kemurahan hati Allah, belas kasih Allah, pengampunan dalam setiap tindakan kita. Saat itu, kalau kita menghadirkan belas kasih, pengampunan, kita sedang memuliakan Allah dalam tindakan-tindakan kita. Marilah kita mohon itu, dan kita berdoa agar setiap kegiatan kita hanya memuliakan Allah melalui Kristus Tuhan kita, yang dalam Roh Kudus kita menyapa Bapa dan mengakui Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.